Saya awalnya adalah CEO dari sebuah perusahaan besar, hidup tanpa kekhawatiran tentang makanan dan pakaian. Namun dalam semalam, tubuh saya tiba-tiba dipenuhi dengan tato. Lengan kiri tato naga hitam, lengan kanan tato harimau putih. Dada saya terukir gambar kilin, punggung saya terukir gambar asura, pantat kiri terukir gambar daseng, pantat kanan terukir gambar naza. Kaki kiri terukir gambar dewa kematian, kaki kanan terukir gambar luohu. Punggung tangan kiri terukir gambar tengkorak, di tengah dahi saya terukir sebuah tombak darah. Karena tidak lama lagi, gerhana darah global akan datang dan dunia akan berubah. Semua binatang berevolusi, vegetasi tumbuh liar, ribuan manusia menjadi makanan bagi mereka. Namun, orang-orang yang memiliki tato tersebut terkejut menemukan bahwa tato di tubuh mereka juga ikut terbangun, memberikan kekuatan yang sangat besar kepada pemilik tubuh, bahkan bisa memiliki kekuatan perisai yang misterius dan tak terduga. Sementara saya, di kehidupan sebelumnya, tanpa tato dan terjatuh menjadi makhluk rendahan. Kini saya terlahir kembali 2 bulan sebelum kiamat. Segera setelah itu, saya menyuruh bawahannya untuk membayar mahal, untuk mendatangkan ahli tato terbaik di dunia. Saat ini, saya berdiri di depan jendela, melihat langit yang cerah dan biru. Saya tahu ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menikmatinya. Begitu tengah malam tanggal 1 Juni datang, seluruh dunia akan diselimuti kabut tebal. Hanya 2 bulan tersisa sebelum perubahan dunia dimulai. Saya rasa kita masih bisa membangun tempat perlindungan besar. Nanti, begitu perubahan itu datang, setiap tanaman kecil akan menjadi sangat berbahaya. Sangat sedikit tempat yang dapat mendukung kehidupan manusia. Karena itu, dengan kekayaan yang tidak terbatas, membangun tempat perlindungan besar yang tidak bisa dihancurkan, dan menyimpan cukup banyak persediaan, adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kemudian saya mengambil ponsel dan menelepon. Halo, ketua, ada perintah apa? Di ujung telepon terdengar suara pria parubaya yang lembut. Cek di kota Longjiang, apakah ada penjara besar yang dibuang dan dijual? Perusahaan Hengyu yang diwariskan oleh orang tua saya mencakup berbagai bidang. Salah satunya adalah properti. Sekarang yang sedang berbicara dengan saya adalah manajer umum Wurui, yang bertanggung jawab atas bidang properti. Kembali, ketua, menurut yang saya ketahui, ada 2 tempat. Salah satunya terletak di daerah gurun di pinggiran barat, dengan total luas lebih dari 500.000 meter persegi, lebih besar dari Tiananmen Square di Kyoto. Sepertinya itu adalah produk dari abad lalu. Harga jual sekarang adalah 700 juta. Yang lainnya, itu saja. Saya memotong penjelasannya, yang terletak di daerah gurun barat itu. Sungguh sangat cocok. Ketua, apa yang Anda maksud? Suara bingung Wurui terdengar. Saya tidak ingin bicara banyak. Segera hubungi penanggung jawab penjara itu, dan ambil alih penjara itu secepat mungkin. Lalu mulai pembangunan. Tembok pembatasnya harus setinggi minimal 500 meter. Dan tebalnya harus lebih dari 10 meter. Dibuat dengan beton bertulang. Tanahnya juga harus sama. Dan lapisan tanah serta permukaan harus dilapisi dengan pelat baja. Tujuan saya adalah membangun tempat perlindungan besar. Penyimpanan bahan pangan setidaknya cukup untuk beberapa ribu orang selama 3 tahun. Semakin banyak, semakin baik. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Wurui di ujung telepon bingung mendengarnya. Ketua, saya sudah hitung. Jika membangun seperti yang Anda katakan, ditambah dengan biaya akuisisi 700 juta, setidaknya harus menambah 3 hingga 4 miliar lagi. Apakah Anda sudah memutuskan? Saya akan memberikanmu 100 miliar. Harus selesai dalam 50 hari. Jika 100 miliar tidak cukup, hubungi saya kapan saja. Ingat, buat saya sebuah tempat perlindungan seperti benteng dunia kiamat. Uang bukan masalah. Bagi saya, uang hanyalah serangkaian angka. Belum lagi nilai pasar grup Hengyu yang lebih dari 100 miliar. Tabungan yang ditinggalkan orang tua saya saja tidak kurang dari 700 miliar. Dan setelah perubahan dunia terjadi, PBB akan meluncurkan mata uang perdagangan yang seragam untuk menstabilkan situasi. Saat itu, hanya emas dan sejenisnya yang akan berharga. Saya sudah berencana untuk menjual grup Hengyu, menggunakan sisa uang untuk membeli emas dengan harga rendah. Dengan kata-kata Anda, ketua, sudah cukup. Selama saya bisa menginvestasikan uang tanpa batas, saya akan mengawasi langsung. Dalam 50 hari, saya akan menunjukkan kepada Anda sebuah benteng dunia kiamat yang tak terkalahkan. Wurui, meskipun ragu, namun, karena ia tahu sifat ketua, dia tidak ingin bertanya lebih lanjut. Dia langsung menyetujuinya dengan percaya diri. Dari Departemen Keuangan, saya akan memberikan hak transaksi 100 miliar. Silakan jalankan. Semakin cepat selesai, semakin baik. Saya berkata dan langsung menutup telepon. Masalah perlindungan sudah selesai. Sekarang tinggal menunggu ahli tato top dunia datang. Kemudian saya duduk di sofa mewah. Saya mencari di internet tentang tato mana yang paling hebat. Akhirnya saya memilih 10 tato iblis terkuat. Tato ini jika terukir di tubuh. Ketika tato bangkit setelah perubahan dunia, saya tidak bisa membayangkan betapa kuatnya kekuatan yang dimiliki. Ingatlah tato-tato dari kehidupan sebelumnya seperti naga hijau dan kilin. Mereka berdiri di puncak dunia ini. Namun di antara binatang aneh, tidak semuanya tidak bisa dilawan. Di Gunung Kunlun ada ular emas. Setahun berubah menjadi naga kecil. 2 tahun menjadi naga besar. Tahun ketiga berubah menjadi naga emas. Di Gunung Emei ada seorang raja monyet. Kuat dan tak terkalahkan. Semua monyet di dunia tunduk padanya. Setelah perubahan dunia, manusia sebagai penguasa dunia bukan lagi satu-satunya raja binatang yang menakutkan, yang bisa dengan mudah menghancurkan sebuah kota, merajalela. Pada tahap awal,
Manusia mengandalkan senjata nuklir dan senjata panas lainnya. Kemudian mengandalkan pelindung tato super. Pada sore hari, sebuah mobil bisnis mewah berwarna hitam berhenti perlahan di tempat parkir di luar villa. Pintu sisi penumpang terbuka. Yang pertama terlihat adalah seorang wanita yang mengenakan setelan bisnis. Tubuhnya tinggi ramping. Seorang wanita seksi dengan rambut panjang warna merah anggur. Di kursi belakang, seorang pria asing paruh baya turun. Tuan Anir, silakan. Su Youwei maju dan memberi isyarat untuk mempersilakan. Anir memandang sekeliling sebentar, lalu baru melangkah menuju villa. Pada saat itu, saya sudah tahu melalui pemberitahuan AI bahwa Su Youwei dan yang lainnya telah tiba. Beberapa saat kemudian, saya datang ke ruang tamu mengenakan piyama hitam. Tuan Ketua, ini adalah Tuan Anir, tato master terkenal di dunia. Selamat datang, Tuan Gu. Anir juga berdiri dan tersenyum sambil mengulurkan tangan. Saya mengulurkan tangan untuk bersalaman. Kemudian duduk di sofa yang berhadapan. Anir melihat saya dan berkata langsung, Tuan Gu, tato seperti apa yang Anda inginkan? Saya mengangkat pandangan dan tersenyum sedikit. Saya ingin 10 tato, masing-masing adalah Luohou, Kilin, Harimau Putih, Naga Hitam, Dewa Maut, Asura, Dewa Kematian, Tengkorak, Dewa Besar, Neza. Ini, Tuan Gu, apakah Anda percaya tahayul? Mendengar saya ingin tato ini. Bahkan Anir yang sudah berpengalaman terkejut. Dia juga banyak mempelajari tato-tato ini. Saya meminum teh. Anda hanya perlu fokus dan memberikan yang terbaik saat menato saya. Apakah bisa menahan itu? Itu urusan saya. Karena Tuan Gu sudah mengatakan demikian, maka saya tidak akan banyak bicara. Kapan rencananya untuk ditato? Tuan sudah lelah dalam perjalanan. Istirahatlah malam ini. Bagaimana besok siang? Anir mengangguk setuju. Keesokan harinya, di luar kamar saya, Su Youwei menunggu dengan tenang. Saat matahari terbenam, pintu kamar akhirnya terbuka. Anir keluar dari dalam kamar. Tuan, bagaimana? Su Youwei maju dan bertanya. Anir mengangguk padanya. Nona Su, tato Tuan Ketua terukir dengan sangat sempurna. Ini adalah pengalaman saya yang paling fokus. Tuan Gu meminta saya untuk memberi Anda juga sebuah tato. Tato seperti apa yang Anda sukai? Mendengar bahwa Tuan Ketua juga akan memberi dia tato, Su Youwei terkejut. Harus ada tato. Suara tegas saya terdengar. Mendengar suara yang tegas di telinganya, Su Youwei dengan enggan setuju. Tolong tato di lengan saya. Tato seorang wanita raksasa. Belum selesai dia berbicara, saya sudah memotongnya dari dalam kamar. Su Youwei terdiam di tempat. Akhirnya dia hanya bisa mengangguk dengan enggan. Nona Su, silakan. Beberapa saat kemudian, saya keluar dari kamar dengan tubuh telanjang. Tampak di tubuh saya sudah dipenuhi tato. Ketika tato terbangun, semakin kuat tato yang terukir di tubuh, semakin besar pula rasa sakit yang akan dialami. Dengan tato ini, saya mungkin akan meledak. Di kehidupan sebelumnya, saya bukanlah seorang pengukir tato. Saya hanya tahu bahwa proses kebangkitan ada rasa sakitnya. Namun sekarang saya sudah siap untuk semuanya. Jika gagal, berarti saya harus mati. Sekitar pukul 9, saya mengantar Anir dan lainnya pergi. Saat ini, Su Youwei di dalam kamar menatap saya. Dia bingung dengan tindakan saya. Tak lama lagi, Anda akan berterima kasih kepada saya. Saya menatapnya sebentar dan berbalik pergi. Memberinya tato sepenuhnya karena dia sudah bekerja sama dengan saya selama 6 atau 7 tahun. Dia bisa dibilang kepercayaan saya. Setelah pulang, katakan kepada Departemen Keuangan, berikan Wu Ruiha penggunaan dana sebesar 100 miliar. Mendengar hal ini, Su Youwei berniat bertanya. Namun saya tidak suka memberi penjelasan. Langsung berjalan cepat. Waktu berlalu cepat dan tiba di tanggal 1 Mei hari buruh, di mana proyek penjara yang dimulai 20 hari yang lalu berjalan dengan lancar. Banyak media online melaporkan berita tersebut. Bahkan banyak pembawa acara yang siaran langsung. Ribuan pekerja bekerja siang malam secara bergantian. Hanya dalam 28 hari, lebih dari 2/3 telah selesai dibangun. Dengan kecepatan seperti ini, jika tidak ada halangan, mungkin dalam 10 hari lagi hampir selesai. Orang biasa mengira para miliarder ini hanya punya uang tapi tidak tahu bagaimana menghabiskannya. Tidak ada yang berpikir bahwa bencana akan segera datang. Saya sendiri sama sekali tidak peduli dengan hal-hal di luar sana. Selama sebulan terakhir, saya terus berolahraga. Di kehidupan sebelumnya, saya juga pernah mendengar, ketika tato terbangun, jika tubuh terlalu lemah, mungkin tidak akan mampu menahan rasa sakit hingga mati. Saya harus mempersiapkan tubuh saya dalam kondisi terbaik dalam 2 bulan ini. Saat itu, sebuah pesan masuk di ponsel saya. Saya mengambil ponsel dan melihatnya. Tertulis bahwa ada sebuah setoran. Jumlahnya lebih dari 900 miliar. Sementara itu, Su Youwei menelepon. Begitu terhubung, saya mendengar suaranya. Ketua, apakah uangnya sudah diterima? Saya mengangguk pelan dan menjawab puas. Pekerjaannya bagus. Segera kembali. Ketua, saya mengundurkan diri. Su Youwei ingin mengatakan sesuatu, tapi ragu. Akhirnya, dia mengatakannya. Dari diri saya, Su Youwei hanya bisa melihat kejatuhan. Selain itu, pihak yang mengakuisisi Hengyu Group menawarkan gaji tinggi agar dia tetap tinggal. Dia adalah wanita yang cukup keras kepala. Tidak ada niat untuk tinggal bersama seorang pria yang menjual warisan orang tuanya. Membangun tempat yang sia-sia dengan biaya lebih dari 100 miliar. Baiklah, gaji bulan lalu akan saya transfer ke rekeningmu. Saya berkata dengan datar dan kemudian menutup telepon tanpa ekspresi. Kepergian Su Youwei tidak mempengaruhi suasana hati saya sedikit pun. Setiap orang punya tujuannya sendiri. Sekarang dia pergi. Jika ingin kembali,
Itu hanya angan-angan belaka. Bos, saat itu, seorang pria kekar berpakaian jas hitam masuk ke dalam villa. Saya mengangkat cangkir teh dan menatapnya, bertanya, bagaimana hasilnya, bos? Apa kamu masih ragu dengan saya? Zhang Hu tertawa ringan. Kami, 100 lebih saudara kami, sudah mendapatkan tato iblis. Dan saudara-saudara ini semua yatim piatu. Tidak ada yang mengikat mereka. Mereka semua setia padamu, bos. Saat dia mengatakan ini, dia merendahkan suaranya. Bos, apakah kiamat akan segera datang? Benar, saya tidak menyembunyikan apapun darinya. Karena dia adalah saudara sehidup semati. Pernah melindungi saya dengan tubuhnya. Tidak heran jika tindakanmu besar sekali, bos. Tapi apa hubungan tato itu dengan semua ini? Zhang Hu terlihat terkejut. Dia tidak meragukan kata-kata saya. Saya tersenyum misterius. Nanti kamu akan tahu, Xiao Hu. Untuk menghindari kejadian tak terduga, kamu bawa orang untuk mengawasi proyek di barat kota. Usahakan selesai dalam 10 hari ke depan. Setelah itu, masih perlu beberapa hari untuk mengirim berbagai bahan. Zhang Hu mengangguk serius. Baik, bos, saya akan pergi dulu. Setelah dia pergi, saya menelepon seseorang yang misterius. Xiao Gu, kamu membuat cukup banyak keributan bulan ini. Segera setelah telepon tersambung, terdengar suara tua. Saya menghabiskan banyak uang untuk membangun tempat perlindungan besar, dan sudah membuat seluruh negeri tahu. Tuan He, mohon maafkan. Saya menyapa sopan, lalu langsung berbicara terus terang. Saya ingin membeli 1.600 miliar emas. Tuan He, bisa bantu? Untuk apa kamu butuh sebanyak itu emas? Tuan He, tolong jangan tanya. Saya langsung mentransfer 10 miliar ke rekeningnya. Tidak ada yang lebih paham dari saya. Uang ini akan terdepresiasi parah saat bencana datang dan mata uang bersatu. Akan sangat terpuruk. Baik, saya akan bantu. Mungkin karena melihat pesan masuk. Pihak lain, tadi masih menanyakan situasinya. Sekarang langsung menyetujuinya. Terima kasih, Tuan He. Bisakah semua selesai dalam seminggu? Bisa. Nanti saat waktunya, emas dan uang akan ditukar langsung. Saya mengobrol sedikit lebih lama lalu menutup telepon. Waktu berlalu cepat, tak terasa. Tiba pada tanggal 28 Mei, di pinggiran barat kota Longjiang, dibangun tempat perlindungan besar, dengan biaya hampir 100 miliar. Tempat ini seluas lebih dari 500.000 meter persegi. Bagaikan sebuah kota kecil, terletak di sini, memberikan dampak visual yang sangat besar. Tembok kota yang tebal, tinggi lebih dari 600 meter, dengan ketebalan sekitar 20 meter. Setiap jarak tertentu, ada pembangkit listrik angin. Jaring listrik menutupi langit tinggi. Untuk mencegah serangan burung pemangsa, tembok kota dilengkapi dengan banyak panel surya. Bukan hanya tembok yang terbuat dari beton bertulang. Lantai tempat perlindungan juga seperti itu. Bahkan lantai dasar dan permukaan tertutup dengan pelat baja tebal. Dunia berubah besar-besaran. Selain yang tidak memiliki tato, semua makhluk berevolusi. Hama seperti tikus dan semut sangat berbahaya. Di dalam tembok, terlihat gedung-gedung yang berdiri tegap, dapat menampung puluhan ribu orang. Astaga, apa tujuan dari orang terkaya di Longjiang membangun tempat perlindungan sebesar ini? Dengar-dengar, dia sudah menjual grup Hengyu. Apakah dunia seperti di novel atau film apokalips benar-benar akan datang? Di luar tempat perlindungan, banyak siaran langsung yang dilihat. Dan kerumunan orang yang datang jauh-jauh hanya untuk melihat peristiwa ini. Melihat ke arah benda besar di depan mata. Semua orang terkejut luar biasa. Nona Su, dengan hubungan kita berdua, apakah kamu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang latar belakang pembangunan tempat perlindungan ini? Di dalam mobil sedan mewah, di kursi belakang, seorang wanita cantik yang menunjukkan keanggunan dalam cara berbicara dan sikapnya. Matanya beralih dari benda besar yang terlihat jauh di sana. Lalu dia melihat ke arah Su Youwei yang duduk di sebelahnya. Dia adalah sosok di balik akuisisi grup Hengyu, putri keluarga Lin. Salah satu dari 5 keluarga besar Kyoto, Lin Suyao. Su Youwei menggelengkan kepala dengan getir. Bos, dia benar-benar tidak mengatakan apa-apa padaku. Jika kamu tahu sedikit saja tentang dia, seharusnya kamu tahu dia seperti apa orangnya. Dia tidak mungkin memberitahukan rencananya pada orang bawahannya. Aku pasti tahu tentang dia. Aku sudah berurusan dengannya lebih dari sekali. Memang dia adalah orang yang sulit untuk dipahami. Lin Suyao merenung. Menurutku, beberapa hari lalu, barang yang dikirim dari luar, asalkan disimpan dengan baik, setidaknya bisa membuat puluhan ribu orang bertahan hidup lebih dari 3 tahun. Kenapa dia melakukan ini? Bukan hanya dia yang bingung. Tidak sedikit konglomerat di Longguo yang merasa bingung tentang hal ini. Tapi mereka semua tidak berpikir ke arah kiamat. Namun meskipun mereka tahu, sudah terlambat untuk melakukan apa-apa. Pada saat itu, debu beterbangan dari kejauhan. Lebih dari 100 mobil jeep militer mengawal sebuah mobil sedan mewah yang bergerak ke arah sini. Setiap mobil jeep militer, termasuk sopirnya, terdiri dari 4 orang. Mereka mengenakan jas hitam dan kacamata hitam. Tubuh mereka kekar, dan ekspresi wajah mereka sangat dingin. Mereka datang. Teman-teman, lihatlah. Ini pasti konvoi dari orang kaya terbesar di Longjiang. Semua pembawa berita di tempat itu segera mengarahkan ponsel mereka ke arah konvoi yang bergerak dengan penuh kemegahan. Konvoi itu mengabaikan para pembawa berita dan kerumunan yang mengelilingi, dan berhenti di depan pintu besi yang sangat besar. Saat itu, pintu besi yang berat mulai terbuka perlahan. Kemudian konvoi memasuki tempat perlindungan. Saat itu di dalam mobil, Ketua, saya tidak mengecewakan harapan Anda. Tempat perlindungan ini, saya, Wu Rui, berani mempertaruhkan nyawa saya untuk menjamin tidak ada masalah sedikit pun.
Wu Rui duduk di hadapanku dan memukul dadanya sebagai jaminan. Sekarang, kamu harus memberitahu saya mengapa membangunnya, kan? Zhang Hu menuangkan setengah gelas anggur merah untukku dan tersenyum lebar. Tentu saja, karena kiamat akan segera datang. Pada hari pertama Juni, hari anak-anak. Apa? Wu Rui mendengar kata-kata ini dan tampak ragu di wajahnya. Zhang Hu melihat hal itu dan tertawa. Percaya atau tidak, terserah padamu. Yang penting, saya percaya 100% pada kata-kata bos besar. Jika kamu juga percaya, sebaiknya kamu bawa keluargamu masuk dalam 2 hari ini. Ini, Zhang Hu membuka mulut ingin berkata. Saya meneguk sedikit anggur merah di gelas saya. Tidak terburu-buru, kamu punya waktu 1 hari untuk mempertimbangkannya. Saya percaya, Wu Rui menggigit giginya dengan keras. Besok saya akan membawa keluarga saya ke sini. Lagi pula, tanggal pertama Juni sudah dekat. Jika itu benar, kita beruntung. Jika tidak, tidak ada pengaruhnya. Selanjutnya, dipandu oleh Wu Rui, saya mengunjungi tempat perlindungan besar senilai ratusan miliar ini. Sumber daya listrik berasal dari turbin angin, panel surya, dan 50.000 generator besar. Cadangan minyak lebih dari 300.000 ton. Langkah-langkah perlindungannya sangat maksimal. Yang menjadi satu-satunya kekhawatiran di sini adalah jaringan listrik yang menutupi langit. Jika terjadi kekurangan daya, ada beberapa pabrik, seperti pabrik pakaian, pabrik pengolahan makanan, pabrik barang kebutuhan sehari-hari, dan sebagainya. Ada juga beberapa area pertanian dan sayuran. Banyak cadangan berbagai jenis benih. Untuk daging, saat itu cukup dengan memburu monster mutasi. Setelah berkeliling tempat perlindungan, sudah sore hari. Saya hampir melihat setiap area penting. Secara keseluruhan, sangat puas. Sekarang, semuanya sudah siap. Hanya menunggu tengah malam tanggal pertama Juni. Tak terasa, malam tanggal 31 Mei sudah tiba. Tempat perlindungan terang benderang, tapi terlihat sangat sepi. Di observatorium, saya sedang minum teh dengan Zhang Hu sambil mengobrol santai. Di langit malam, bintang-bintang berkelip dan bulan purnama tinggi menggantung. Angin tenang, tak ada tanda-tanda apapun. Bos, saya sangat bersemangat. Zhang Hu meminum teh. Perasaan kegembiraannya sulit diungkapkan. Waktu hitung mundur dimulainya era kehancuran dimulai. Saya tersenyum dengan senyuman penuh kejahatan. Bos, sayangnya kita tidak bisa mendapatkan senjata api. Zhang Hu berkata dengan penuh penyesalan. Itu tidak berguna bagi kita. Begitu ya, tak heran bos tidak mendapatkannya. Namun, banyak senjata dingin dari paduan logam yang telah dibuat. Zhang Hu tidak meragukan kata-kata saya sedikit pun. Waktu berlalu dengan sangat cepat saat keduanya mengobrol santai. Tak terasa sudah pukul 11.55. Saat ini, hanya ada keluarga Wu Rui yang terdiri dari 3 orang. Dan 108 saudara di bawah komando Zhang Hu. Semua sudah bertato. Aku memandang langit malam dan berkata perlahan. Malam ini adalah malam tanpa tidur. Bos, sudah 58 menit. Zhang Hu sangat bersemangat. Matanya terfokus pada hitung mundur di ponselnya. Zhang Hu bergumam menghitung mundur. Saat dia mencapai angka 1, tiba-tiba di langit terlihat kilat merah darah. Seolah-olah membelah atmosfer planet ini. Kemudian terdengar ledakan keras. Zhang Hu terkejut, melompat dan mengeluarkan teriakan kaget. Saat itu, tidak hanya dia, lebih dari 7 miliar manusia di seluruh dunia. Semua terkejut oleh suara petir ini. Detak jantung hampir berhenti. Tiba-tiba cahaya darah yang mempesona menerangi seluruh malam dunia. Setelah cahaya itu menghilang, bulan yang awalnya cerah kini tampak merah darah yang sangat mencolok.